Amma ba'd. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita kembali di reportase ringkasan daurah Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullah Ta'ala dan juga Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Dan ini merupakan hari terakhir di hari Jumat di 16 Agustus 2024. Dan Alhamdulillah daurah ini sudah berakhir tadi pagi dan insya Allah kita akan mendengarkan ringkasan barangkali juga selaku khulasah atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan di daurah. Kita akan mendengarkan ringkasan dari Ustadz Niko Abdul Faruk SPDI Hafizahullah Ta'ala peserta daurah dari Provinsi Jambi. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja mendengarkan kepada Ustadz. Kita persilahkan, falyatafadhal masykura. Naam, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin wal hadirat, pemirsa Hasil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kami akan mencoba menyampaikan pemaparan terakhir yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Faraj, yang alhamdulillah pada hari ini, pada pagi tadi telah berakhir sesi yang keempat dari rangkaian acara daurah yang dilaksanakan di Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara di Pekanbaru ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Syekh melanjutkan kepada usul yang ketiga atau usul yang kedua, karena pada pembahasan yang sebelumnya Ustadz Beni Sarbeni telah menjelaskan khulasah ataupun inti dari pembahasan yang sebelumnya. Beliau telah membahas tiga usul pokok atau pondasi yang mesti dipahami oleh seorang muslim dalam kitab Usul As-Salasah ini. Usul yang pertama sudah beliau bahas, kemudian dilanjutkan tadi oleh Syekh usul yang kedua. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada usul yang kedua ini adalah al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, Islam itu apa? Maka Syekh hafizahullah menukilkan perkataan daripada muallif, penulis kitab ini. Islam itu adalah wal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelakunya. Dan ada tiga tingkatan dalam agama Islam. Wa huwa thalathu maratib. Ada tiga tingkatan dalam Islam itu, dalam agama itu, atau ini juga disebut dengan istilah maratibuddin. Yang pertama, tingkatan dalam agama itu adalah al-Islam, kemudian wal iman, wal ihsan, dan wa kullu martabatin lah arkan. Dan setiap dari tingkatan ini ada rukun-rukunnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa arkanu Islam khamsah. Adapun rukun Islam itu ada 5 seperti yang telah kita ketahui. Syahadatu alla ilaha illallah, kesaksian kita, syahadat kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, wa hajju baitillahil haram, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji di rumah Allah di Makkah, ya, di Al-Haramain, di kota Makkah. Kemudian Syekh mengatakan wahad fa dalilu syahadah, maka dalil ya syahadah untuk syahadat dua kali kalimat syahadat ini adalah firman Allah dalam surah Al Imran ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala bersaksi, sesungguhnya tidak ada ilah. Ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan sendiri tentang tauhid, tentang tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Dia. Huwa, ini ada kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikatu, dan para malaikat juga mempersaksikan kesaksian yang agung ini. Wa ulul ilmi, dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, la ilaha illallah, la ilaha illahu. Ya, mereka berdiri dengan keadilan, yang mana tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Kemudian makna daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah wahdahu. La ma'budu bihaqqin, tidak ada ma'bud, sesembahan yang berhak disembah secara benar, walaupun secara realitanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali yang disembah di permukaan bumi ini. Banyak sekali. Bahkan ada orang yang menyembah Nabi Isa, orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Maka mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah anaknya Allah. Na'udzubillahi. Ta'ala Allah uluwan ta'ala Allah uluwan kabiran ala ma yaqulun haula. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi, dan demikian juga orang-orang Nasrani, dan demikian juga kaum musyrikin dari penyembah batu-batu, penyembah pepohonan yang mereka anggap sakti, keramat dan semisalnya. Banyak sekali yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin. Kita nafikan, kita tolak seluruh yang disembah. Kemudian kita tetapkan yang berhak, yang layak disembah, hanya satu-satunya ilah, ya, sesembahan yang layak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua rukunnya. Rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah ini, yang pertama adalah nafyu. Ya, an-nafyu adalah penafian, peniadaan. La ilaha, pada kata la ilaha, tidak ada ilah. Ini adalah nafian ma yu'badu min dunillah. Ini adalah penafian, peniadaan terhadap segala ini semua selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah al-isbat, penetapan, yakni illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita tetapkan sebagai ilahul haq, al-ilahul haq, ya, sesembahan yang benar. Ini kata beliau musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Ini ada penetapan bahwasanya ibadah itu, sesembahan itu lillahi wahdahu la syarikalah, hanyalah bagi Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, kemudian tafsir daripada kalimat la ilaha illallah itu, itulah yang nanti akan memperjelas makna dari la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Lihat, dalam ayat ini terkandung makna al-isbat, makna an-nafy wal isbat, makna penetapan dan penafian. Yang dinafikan dalam ayat ini adalah perkataan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, kata beliau. Sesungguhnya aku tidak ikut-ikutan, aku berlepas diri. Aku tidak pro terhadap segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata-kata Syekh tadi mengandung isbat dalam ayat ini, yakni firman Allah, illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Fa innahu, sesungguhnya dialah sayahdin, yang akan memberikan hidayah kepadaku. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu syahadat yang pertama, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalilnya wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah dalam surah Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun, dan sungguh laqad di sini ya adalah jawabul qasam ya, yang memberikan makna penegasan, dan kemudian maknanya adalah penguatan. Ada taukid di sini, ada lam taukid dan juga qad yang maknanya adalah litahqiq ketika masuk ke dalam fi'il madhi. Laqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian. Siapa? Rasulun, seorang rasul. Min anfusikum, yang berasal dari diri-diri kalian, artinya dari bangsa kalian. Azizun alaih ma'anitum, sangat berat sekali bagi Nabi segala yang menyusahkan kalian. Segala kesusahan yang menimpa kita dirasakan juga oleh Nabi. Nabi juga merasakannya. Harisun alaikum, dan Nabi adalah sosok yang sangat haris, sosok yang sangat perhatian atas kita. Bil mu'minin, kemudian ini diantara sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam surah Taubah ini. Bil mu'minin, dan Nabi itu terhadap orang-orang yang beriman rauf, adalah pemaaf, rahim, ya, penyayang. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa makna daripada syahadat kepada Nabi yang kita ucapkan itu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu? Maka maknanya adalah, kata beliau, ta'atuhu fima amar. Yang pertama, mentaati segala yang diperintahkan oleh Nabi. Wa tasdiqu fima akhbar, dan membenarkan segala yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang, dari hal yang dilarang oleh Nabi. Segala yang dilarang oleh Nabi kita mesti kita tinggalkan. Dan segala yang dihardik ya, segala yang dikecam oleh Nabi, maka wajib kita untuk meninggalkannya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kemudian yang keempat, tidaklah Allah itu disembah, tidaklah Allah itu diibadahi, melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini. Kemudian dalil tentang sholat disebutkan juga, kemudian dalil tentang zakat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua disebutkan secara lengkap dalam kitab Matan Al-Usul As-Salasa oleh Syekh Hafizahullah taala, Syekh Dr. Faris. Tadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ringkas saja, kita masuk kepada usul yang ketiga. Karena 3 usul nih ya, 3 pondasi, yang mana 3 hal ini yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap muslim, setiap muslimah ketika di alam kubur. Yang pertama tentang man rabbuka. Kemudian yang kedua, ma dinuka, siapa Tuhanmu. Kemudian ma dinuka, apa agamamu. Kemudian man nabiyuka, ya siapa ya nabimu. Ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabi. Itulah inti dari al-usul as-salasah itu. 3 pondasi, 3 pokok yang kelak ditanyakan oleh Allah, oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang meninggal, kepada setiap orang yang berada di alam kubur kelak. Sekarang kita masuk kepada al-aslu salis ya, usul yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin alaihi salatu wasalam, yaitu mengenal nabi kalian, yakni nabi kita, nabi umat akhir zaman. Itu adalah nabi kita dan Nabi Muhammad. Namun umat nabi itu ada 2. Ada umat yang menerima dakwahnya nabi, itu kita, alhamdulillah. Itu namanya ummatun ya istijabatun, umat yang menjawab, yang menerima, yang mengikuti dakwahnya nabi. Kemudian ada umat yang sasaran dakwah, yang mereka belum mengikuti dakwahnya nabi, orang-orang munafik, orang kufar, orang musyrik. Istilahnya adalah ummatun mustajabah. Ummatun dakwah, umat yang didakwahkan Islam kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimu min Quraisy, dan Hashim itu berasal dari Quraisy. Wa Quraisyu minal Arab, dan Quraisy itu berasal dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan Arab itu berasal dari anak keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil, ya anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail
Dan Nabi Ibrahim adalah Al-Khalil, kekasihnya Allah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, dan atas nabi kita ya salawat yang paling utama dan salam yang paling utama. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penulis juga menyebutkan tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah wafatkan. Walahu minal umri 63 sanah, dan beliau memiliki umur 63 tahun ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'una qabla an-nubuwah. 40 tahun beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jadi usia beliau ketika diangkat menjadi nabi itu adalah ketika berusia 40 tahun. Wa 23 nabiyan wa rasulan. Beliau menjadi nabi dan rasul selama 23, ya, selama 23 tahun. Ya. Nubbi'a, ketika beliau diangkat menjadi nabi itu dengan turunnya firman Allah, ayat ataupun surah yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Dan ketika turunnya Iqra itu, disitulah pertama kali beliau diangkat, nubbi'a, diangkat, dilantik oleh Allah Azza wa Jal menjadi nabi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menjelaskan tadi bahwasanya umat Islam itu adalah ummatun qiraah. Umat Islam itu adalah umat yang mesti maju. Umat yang banyak membaca. Kenapa? Karena ayat yang pertama kali saja turun, kata beliau, adalah surah ya Iqra. Ya, yang perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika turun ayat ini, Nabi mengatakan, wa ma ana biqari. Nabi saja yang tidak bisa membaca masih diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya membaca pada umat Islam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau tadi juga melanjutkan, wa ursila ya bil mudaththir. Kemudian Nabi dilantik menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berikanlah peringatan. Nah, ketika turunnya ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan tadi faedah ya tentang perbedaan al-farqu bainan nabi war rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi nabi ini ada khilaf di antara para ulama, namun perbedaan yang lebih sahih, yang asah ya, yang arjah, yang lebih kuat, bahwasanya nabi itu setiap orang yang diturunkan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Akan tetapi nabi itu hanya diperintahkan untuk memperbaharui syariat nabi yang sebelumnya. Ini perbedaan yang paling mencolok, kata beliau. Sedangkan rasul sama. Setiap orang yang diturunkan wahyu kepadanya, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu, akan tetapi bu'itsa bi syar'in jadid, akan tetapi dia diutus dengan syariat yang baru. Itulah perbedaan yang paling sahih, yang paling tepat antara nabi dan rasul, kata Syekh Faris hafizahullah tadi pada pembahasan beliau. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hijrah. Wal hijratu faridatun ala hadil ummah. Hijrah itu hukumnya wajib terhadap umat ini. Dan hijrah itu maknanya secara bahasa itu meninggalkan, at-tark. Sementara menurut tinjauan syariat, hijrah itu adalah wahyal intiqalu minal baladi syirki ila badal Islam. Yaitu pindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Kata beliau tadi, negeri syirik itu adalah negeri yang aghlab, ya. Mayoritas dari aturannya tidak ada syiar Islam bisa ditegakkan di negeri itu. Maka kalau kita lihat negeri kita Indonesia ini adalah ya negeri Islam. Kenapa? Karena mayoritas dari syiar Islam, syariat Islam itu bisa ditegakkan di negeri ini. Nah, maka hijrah itu secara syariat diantara maknanya menurut istilah para ulama adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Kemudian wahya baqiyatun, syariat hijrah itu baqiyah, tetap eksis gitu.
ila an taquma sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Adapun hadis kata beliau, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah dibukanya, dikuasai kota Mekah. Ini khusus ya. Ketika Mekah telah dikuasai oleh Nabi, maka Mekah sudah menjadi negeri Islam. Maka memang tidak ada lagi hijrah, karena tidak ada lagi halangan untuk menegakkan syiar Islam, untuk menegakkan agama ya di negeri itu. Namun secara umum, hukum hijrah itu akan tetap baqiyah, akan tetap eksis sampai hari kiamat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ringkas saja pembahasan beliau. Kemudian beliau juga membahas juga tentang taghut. Ya. Maka taghut ini adalah istilah syar'i. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang istilah taghut. Maka taghut itu adalah istilahun Qur'aniyun, istilah yang sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana juga banyak ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yu'min billahi wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar, yang kufur terhadap taghut, maka taghut di sini banyak maknanya. Ya, maka di antara maknanya itu adalah segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang ingkar kepada taghut, ingkar kepada segala yang disembah selain Allah, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah telah berpegang teguh ya dengan tali yang kokoh, yaitu al-Islam. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ya, bahwasanya beliau menukilkan hadis ya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa fil hadithi ra'sul amri al-Islam. Urusan agama itu pokok dari segala sesuatu, pokok dari segala sesuatu dalam kehidupan kita itu adalah agama Islam. Pokok dari kehidupan kita itu adalah agama Islam. Maka Islam ini itu adalah nikmat yang paling besar. Islam itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Wa amuduhu, dan tonggaknya adalah solat. Ya. Maka orang yang tidak mendirikan solat, orang yang meninggalkan solat, itu sama artinya dengan orang yang merobohkan agamanya, orang yang meruntuhkan agamanya. Maka solat itu adalah tiangnya agama. Kalau seandainya seseorang solat, berarti dia telah menegakkan ya agamanya. Wa dharwatu sanami al-jihad. Kemudian ya puncaknya itu adalah jihad fisabilillah. Maka bagaimana orang itu bisa jihad sementara dia tidak mengenal Islam? Bagaimana orang itu ingin jihad sementara sholat saja dia tidak mampu? Maka tiga hal ini adalah perkara pondasi dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama agama Islam, sholat, kemudian puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jihad di sini kata beliau adalah jihadus syar'i. Jihad yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan jihad yang salah, jihad yang keliru, yang dewasa ini banyak di antara kaum muslimin mengatasnamakan jihad, namun sebenarnya itu jahat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya khulasah pada pembahasan al-usul as-salasah. Kemudian kita bahas ya materi yang selanjutnya, yaitu tentang mustalah al-hadis. Jadi pembahasan beliau tadi memang waktu tidak cukup untuk membaca semua dalam syarah Al-Baiquniyah itu, namun beliau memberikan tasjir ya, memberikan mapping peta untuk memudahkan pembahasan, dan beliau sebutkan secara global saja. Yang dibahas dalam mustalah hadis ini adalah ada dua hal. Ada dua komponen mendasar yang dibahas dalam ilmu mustalahil hadis. Yang pertama adalah matan. Yang kedua adalah sanad. Maka matan ini adalah isinya hadis, kandungan daripada hadis itu. Sedangkan sanad itu adalah perawinya, silsilatur rijal al-musilah ilal matan. Ya, kumpulan perawi-perawi hadis ya yang sampai kepada isi daripada hadis. Maka kalau ditinjau dari matannya, hadis itu dibagi tiga. Yang pertama ada hadis al-marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi, dan dia dibagi tiga. Ada marfu'
al-qauli, ada marfu al-fi'li, ada al-marfu at-taqriri. Ada hadis yang disandarkan kepada Nabi sesuai dengan perkataan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda. Gitu ya, mengatakan sebuah hadis itu namanya hadis yang sifatnya marfu, disandarkan kepada Nabi. Kemudian dari segi perbuatan. Kemudian ada juga dari segi perkataan, dari segi perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Setiap perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian ada takrir, ya, ketetapan Nabi tidak melakukannya, tidak mengucapkannya, namun Nabi menyetujuinya. Nabi menetapkannya, telah dilakukan oleh para sahabat. Itu namanya ya marfu al-takrir, ya, marfu at-takriri. Kemudian yang kedua, matan ini juga dibagi menjadi ada yang istilahnya al-mauquf. Hadis yang disandarkan kepada para sahabat, ya. Kemudian yang ketiga al-maqtu, ya, hadis yang disandarkan kepada kepada tabi'in. Namun yang menjadi hujjah itu adalah hadis marfu. Hadis mauquf, kata beliau, bisa menjadi hujjah, ya, apabila lahu hukmul marfu. Apabila dihukumi sebagai hadis marfu. Seperti itu, ya. Ini hanya sebatas kesimpulan kita saja. Nah, kemudian sanadnya, dari segi sanad, ya, maka hadis itu ada yang al-mutawatir dan hadis ahad. Dan mutawatir itu adalah hadis yang jumlah perawinya itu mulai dari tobakoh atau masa sahabat sampai kepada tobakoh mukharrij, ya, al-mukharrij, ya, yang mengeluarkan hadis. Seperti Imam Al-Bukhari itu banyak sekali, sehingga mereka banyak meriwayatkan hadis itu, kesepakatan mereka ini mustahil untuk berdusta. Maka hadis mutawatir ini hadis yang paling tinggi levelnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian lawan daripada hadis mutawatir ini ada hadis ahad. Kemudian hadis ahad ini dibagi menjadi tiga, ada hadis al-gharib, ada aziz, dan masyhur. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis juga dibedakan dari sisi diterima dan tidak diterimanya hadis ini. Maka ada yang disebut nanti dengan hadis makbul, al-hadisul makbul, hadis yang diterima. Kemudian juga ada istilahnya al-hadisul mardud, ya, hadis yang tertolak, ya. Kemudian hadis yang diterima itu adalah hadis sahih. Yang sahih dibagi dua, ada sahih li ghairihi, sahih li dzati, kemudian hadis hasan, gitu. Hasan juga dibagi dua, ada hasan li li dzatihi, kemudian juga ada hasan li ghairihi, seperti itu. Dan ada juga hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak ini ada dua sebabnya. Maka sebab yang pertama adalah al-qat'u atau as-saktu fi al-matan. Ya, matan ya. As-saktu fi as-sanad, ya. Sanadnya terputus, gitu. Kemudian sebab yang kedua adalah at-ta'anu, ya, fi as-sanad. Nah, yang pertama sanadnya itu terputus, kemudian yang kedua sanadnya itu perawinya itu tidak adil, kemudian juga tidak kredibel. Maka ada kritikan daripada ulama nuqat, ya, ulama jarh wa ta'dil terhadap keadilan adalatul rawi, ya, terhadap keadilan rawi itu, dan juga, ya, terhadap kredibilitasnya di dalam menyampaikan hadis itu. Mungkin karena hafalannya yang rusak atau catatannya karena dia tidak terkenal dengan orang yang penghafal yang kuat, ya. Namun dia pencatat yang lengkap. Ternyata catatannya, dhabtul kitabahnya itu juga tidak lengkap. Maka di situ, ya, dhabatnya itu dikritik oleh para ulama seperti itu. Nah, ini mungkin kesimpulan, ya, karena mengingat waktu, ya, kesimpulan terhadap ilmu mustalah hadis yang kita pelajari, ya, selama 4 hari ini dengan Syekh hafizahullah taala. Kemudian yang terakhir, ya, kesimpulan dalam ilmu usul fiqh dalam kitab Matan al-Waraqat, ya. Maka yang dibahas dalam ilmu fikih itu secara umum itu yang pertama adalah al-hukmu syar'i. Dan hukum syar'i itu dibagi dua. Ada namanya hukum taklifi, kemudian hukum wad'i. Hukum taklifi ini adalah hukum yang berkaitan dengan mukallaf, dengan orang-orang yang dibebankan syariat kepadanya. Dan itu dibagi 5. Ada nanti istilahnya al-wajib, kemudian al-mandub, ya, kemudian al-makruh, kemudian al-muharram, kemudian ada al-mubah.
Kemudian al-wad'i itu terkait dengan sebab sebuah amalan, sebabnya. Kemudian syaratnya. Seperti syarat sah salat apa, itu hukum wad'i namanya. Yang berkaitan dengan tanda. Kalau seandainya syaratnya terpenuhi ya, maka itu tanda sahnya sebuah ibadah. Atau ada penghalangnya. Misalkan orang ingin salat namun ada penghalangnya. Contohnya hadas. Nah, maka Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha, gitu ya. Allah tidak menerima salat kalian apabila kalian berhadas, maka hadasnya harus dihilangkan. Itu mani', yaitu penghalang untuk melaksanakan ibadah salat. Dengan apa? Hatta yatawadda, kata Rasul, sampai dihilangkan hadas itu dengan hadas kecil itu dengan berwudu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan juga di dalam usul fikih adalah dalalatul alfaz, ya. Adalah bagaimana kita menjadikan atau menjadikan dalil setiap lafaz daripada Al-Quran dan Sunnah itu. Maka dibagi dua. Ada lafaz itu wudhi'a fi asli lafz. Ada lafaz itu yang memang ditetapkan pada asal dia itu ditetapkan sebagai lafaz gitu ya, pada hakikatnya gitu ya. Dan itu terbagi tiga. Yang pertama ada namanya lafaz yang am, yang umum. Kemudian ada yang khas, kemudian ada yang mustarak. Dan yang khusus itu dibagi lagi. Ada yang sifatnya jumlah atau adat. Nah, ini setiap ibadah yang terkait dengan angka ya. Contoh habis sholat zikir 33 itu khusus itu. Dan setiap yang umum itu kalau ada dalil khususnya mesti dibawakan kepada dalil yang khusus. Maka kita sebutkan di sini secara umum saja karena mengingat waktu. Kemudian juga ada istilahnya itu al-mutlaq. Ada yang adat, kemudian al-mutlaq, ada lawannya al-muqayyad. Kemudian ada amr dan an-nahyu. Kemudian pembagian dalalatul alfaz juga dilihat dari sisi al-wuduh wal khafa. Jelas atau samar-samarnya nas itu. Maka dibagi dua, ada nas, ada dalil, afwan, ada lafaz Al-Quran dan Sunnah itu yang sifatnya, yang bentuknya jelas. Nah, maka yang jelas ini dibagi dua, ada yang nas, sifatnya yang nas, ada yang zahir. Kemudian yang khafi itu, yang sama-samar itu sifatnya umum atau yang bersifat mujmal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang lainnya karena mengingat waktu, yaitu kesimpulan singkat saja yang bisa kami paparkan. Memang ilmu usul fikih ini luas, namun tadi Syekh hanya menyebutkan secara ringkas saja gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ya, karena waktu juga terbatas ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, kemudian apa yang kami berusaha untuk menyimpul ulang dengan bahasa Indonesia ini bisa ya diambil faedahnya, manfaatnya oleh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita yang sedikit ini bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari rangkaian daurah Syekh Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullah Ta'ala dan juga Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala selama 5 hari dari Senin kita sudah mulai sampai hari ini Jumat 16 Agustus 2024. Mudah-mudahan 4 kitab yang dibahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua, yang sudah diringkas juga oleh sebagian dari peserta yang sudah memaparkan pada kita semua dari hari Selasa sampai hari ini di kitab Usul Salasah, kemudian Baikuniyah dan juga Al-Waraqat serta ke Qawaid Asma wa Sifat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jangan sampai lupa kita ingatkan untuk seluruh kaum muslimin untuk bisa bersama-sama menghadiri tablik akbar bersama Ustadz Abu Yahya Badur Salam di hari Ahad di 18 Agustus 2024 jam 9 pagi di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita bertemu lagi lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lihat Rasulullah SAW mensifati orang-orang Khawarij. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran, tapi pemahaman mereka itu yang bermasalah. Hadirilah tablik akbar untuk kaum muslimin dan muslimat bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah. Sabtu 17 Agustus 2024 Ba'da Maghrib waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Rodotul Jannah, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, dengan tema Jangan Lupakan Akhirat. Tujuan kita yang terbesar adalah akhirat, adapun dunia jadikan ia wasilah menuju akhirat. Ahad 18 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Pekanbaru, dengan tema Mulianya Ilmu dan Ahli Ilmu. Kalau penuntut ilmu hatinya masih dipenuhi dengan hawa nafsu, saya jamin Pak, ilmunya tidak akan bermanfaat. Sebab ketika hati kita masih kotor dengan hawa nafsu Pak, ilmu juga kurang manfaatnya. Saksikan kajian ini di Alsil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, diantaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.